Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Untuk pelajaran hari ini, tugas kalian adalah menyimak video dari Pak Ali dan mencocokkan jawaban yang soal-soal yang pernah Pak Ali berikan. Apa yang harus dilakukan yang pertama adalah menyiapkan buku pena dan melihat soal apa yang Pak Ali jelaskan di dalamnya. Ayo sama-sama kita bahas sama-sama. Nah, ada dua jenis lingkungan. Yang pertama gambar A, gambar B. Di gambar A itu terlihat jelas bahwa itu adalah taman bermain. Nah, di gambar B itu merupakan aliran sungai di sekitar pemukiman warga. Di jenis lingkungan tersebut, hak apa yang bisa diperoleh, kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa, akibatnya tidak melaksanakan kewajiban itu apa. Nah, yang pertama adalah taman bermain. Hak yang diperoleh di tempat bermain adalah menikmati taman bermain yang asri, menikmati taman yang bersih, dan menikmati taman yang indah. Itu semua hak yang diperoleh. Jadi di sini hak itu adalah sesuatu yang kalian bisa dapatkan di taman tersebut. Menikmati fasilitas juga itu adalah hak kalian. Nah, kewajiban kalian apa? Yang pertama adalah menjaga kebersihannya dengan cara tidak membuang sampah, tidak merusak fasilitas umum, dan menjaga tanaman yang ada di sekitar taman bermain tersebut. Jadi itu kewajiban kalian. Agar bisa menikmati hak-hak kalian, maka kewajiban kalian harus kerjakan terlebih dahulu. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, maka yang pertama adalah hakmu tidak akan kalian peroleh. Seperti tidak akan mendapatkan taman yang asri. Yang kalian akan dapatkan adalah taman bermain yang kotor dan tidak layak pakai, fasilitas yang rusak, dan taman itu tidak layak untuk dikunjungi. Jadi itulah hal-hal yang kewajiban yang bisa akibat kewajiban tidak dilaksanakan, itulah beberapa dampak buruknya. Nah, kita beralih ke gambar B. Itu adalah aliran sungai. Hak apa yang bisa diperoleh dari aliran sungai? Menikmati air sungai yang bersih, menggunakan air sungai untuk keperluan rumah, keperluan irigasi. Intinya adalah sesuatu yang bisa kalian manfaatkan dari sungai tersebut, itulah adalah hak kalian. Nah, kewajiban kalian adalah tidak mengotori sungai. Dengan membuang sampah ke sungai itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengotori sungai, dan kalian harus menanam pohon di sekitar sungai agar sungai itu menjadi bersih dan tidak kotor. Akibatnya bila tidak menjaga atau tidak melaksanakan kewajiban, maka air sungai akan kotor dan tidak layak untuk digunakan keperluan sehari-hari. Nah, soal selanjutnya adalah contoh lingkungan taman dan selokan. Kewajiban kita di taman adalah menjaga kebersihan taman, tidak merusak fasilitas, tidak membuang sampah sembarangan. Dampak yang dapat tidak melaksanakan kewajiban adalah taman tidak layak digunakan, keindahan taman akan rusak, sampah di mana-mana. Nah, kalau di selokan, kewajiban kita adalah menjaga kelancaran selokan,
Dan kewajiban kalian juga rutin membersihkan selokan tersebut. Apabila tidak melaksanakan kewajiban, apa yang terjadi? Mudah banjir, selokan akan penuh dengan sampah, dan jadi sarang penyakit. Biasanya selokan yang kotor itu di selokan yang tidak lancar, maka tempat bertelurnya nyamuk demam berdarah. Jadi sarang penyakit. Jadi selokan itu harus rutin dibersihkan. Nah, untuk soal selanjutnya adalah air sungai di belakang rumah berwarna hitam dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Hak terhadap lingkungan apa? Kewajiban terhadap lingkungan apa? Maka yang pertama kita hak kita. Hakku adalah menggunakan air sungai untuk kebutuhan rumah tangga, memanfaatkan sungai untuk rekreasi. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan air sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, melakukan penghijauan di sekitar sungai. Tumpukan sampah yang di dekat tempat sampah. Menikmati udara segar, itu adalah hakku. Menikmati pemandangan, itu adalah hakku. Kan kalau sampah berserakan, otomatis pemandangan akan tidak bagus untuk dilihat. Maka kewajiban kita agar mendapatkan hak kita adalah membersihkan sampah yang berantakan, membuang sampah pada tempatnya. Soal selanjutnya, banyak coretan pada alat permainan di taman bermain. Hakku adalah bermain di taman yang indah. Hakku menikmati fasilitas yang ada di taman. Kewajibanku terhadap lingkungan menjaga kebersihan dan keindahan taman dengan tidak mencoret atau ikut membersihkan coretan yang mengotori taman. Jadi kewajibanmu adalah menjaga kebersihan dan tidak ikut mencoret-coret taman atau ikut membersihkan coretan yang mengotori taman tersebut. Itu adalah kewajibanmu. Kalau ada taman yang kotor, kewajibanmu adalah untuk membersihkannya dan mematuhi aturan yang ada di taman. Jadi biasanya aturan di taman bermain, taman manapun itu ada aturan yang ditetapkan di situ. Maka patuhilah, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu aturan di taman, maka harus dipatuhi. Nah, untuk yang soal yang selanjutnya, rumput dan tanaman hias yang ada di halaman layu. Hakku terhadap rumput dan tanaman hias adalah menikmati udara segar dari tanaman tersebut. Memanfaatkan tanaman untuk makanan dan obat-obatan. Kewajibanku merawat dengan menyiram tiap hari, memberikan pupuk pada tanaman yang layu. Nah, ini soal yang ada di buku pena, halaman 111. Ayo kita jawab bersama. Soal nomor 1, jawaban yang benar adalah D, yakni mendapatkan listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Itu adalah hak yang bisa kita dapatkan apabila kita tinggal di sekitar pembangkit listrik tenaga air. Soal nomor 2, kewajiban seorang yang berkunjung ke kebun binatang adalah mematuhi aturan di kebun binatang, membuang sampah pada tempatnya, tidak memberi sembarangan makan kepada hewan, bisa keracunan ataupun hewan itu jadi tidak mau makan makanan yang sehat. Karena untuk hewan di kebun binatang itu makanannya selalu dikontrol agar tetap bertahan. Nah, soal nomor 3, dalam hak dan kewajiban yang harus didahulukan adalah kewajiban, karena untuk memenuhi hak kita maka harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi kewajiban dulu sebelum menikmati hak. Misal contoh sederhana, untuk menikmati udara segar maka kita harus kewajiban menanam pohon atau menjaga pepohonan yang ada di sekitar kita. Kalau kita enggak melaksanakan kewajiban kita tidak akan bisa menghirup udara
segar. Seperti itu contoh sederhananya. Nah, soal nomor 4 itu adalah laut atau karang, terumbu karang yang bisa kita manfaatkan dari situ adalah sebagai sumber makanan bagi manusia. Di situ hidup ikan-ikan beraneka ragam, maka itu adalah sumber makanan bagi manusia. Sebagai tempat objek wisata, orang-orang apabila terumbu karang itu dijaga dengan baik, itu bisa menjadi objek wisata laut. Nah, untuk gambar kedua itu adalah kincir air. Pemanfaatan yang bisa kita lakukan adalah memudahkan masyarakat mendapatkan listrik, khususnya daerah terpencil, sebagai alat irigasi dan juga sumber energi listrik yang murah. Nah, itulah pemanfaatan dari soal nomor 4, gambar A dan gambar B. Hari ini tugas kalian adalah melihat video dari Pak Ali. Semoga pembahasan kali ini bisa kalian pahami. Tunggu pembahasan berikutnya. Pesan Pak Ali, stay at home. Jangan lupa berolahraga setiap hari, berjemur. Ayo kita lawan corona dengan berdiam diri di rumah, melakukan cuci tangan setiap hari, setiap saat. Bersalamannya kita ganti dulu. Oke, dadah.